Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan analisis IPAS, EVAS, SWOT, strategi, implementasi, dan balance scorecard Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Ini untuk rekan-rekan saya, Denida Zakia, Ikrom Nur Salsabila, Nur Anissa Putri, dan Widya Sipayung. Saya akan membahas IFAS-nya terlebih dahulu. IFAS itu adalah Internal Factor Analysis Summary. Strength-nya itu ada di destinasi wisata beragam pantai budaya, religi, sejarah, desa wisata, terus jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari tahun ke tahun, dukungan pemerintah daerah terhadap program pengembangan pariwisata, mulainya penerapan digitalisasi pariwisata. Lanjut di weakness-nya itu ada pengelolaan destinasi heritage masih kurang optimal, fasilitas dan infrastruktur wisata belum merata, konsentrasi wisata masih dominan destinasi wisata pantai. Terus ada kapasitas SDM dan koordinasi lintas lembaga dalam manajemen destinasi perlu diperkuat. Lanjut ada EVAS. EVAS itu External Factors Analysis Summary. Opportunities-nya itu ada di tren minat wisata budaya, sejarah, religi, dan edukasi semakin meningkat. Terus pasar wisatawan domestik sangat besar terutama dari Jakarta dan Jabodetabek. Teknologi digital memperluas jangkauan promosi dan daya tarik wisata, potensi kerjasama dengan swasta dan travel influencer. Terus, threats-nya itu ada persaingan ketat dengan destinasi populer provinsi lain, resiko over tourism di destinasi pantai yang terlalu populer, manajemen destinasi yang tidak merata menurunkan citra pariwisata, risiko cuaca, bencana, dan ekonomi dapat menurunkan kunjungan. Selanjutnya ada strategi SWOT Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Yang pertama, strength opportunity membuat paket wisata terpadu bahari, budaya, religi, sejarah, desa, wisata. Sebagai produk unggulan untuk menarik wisatawan dari Jabodetabek, melakukan promosi digital terpadu melalui kolaborasi dengan travel influencer, media sosial resmi, dan platform perjalanan online. Yang ketiga, menerapkan sistem digital tourism seperti e-ticketing, virtual tour, dan smart information board pada destinasi prioritas. Menyusun program kemitraan pemerintah, swasta untuk membuka peluang investasi pada destinasi budaya, edukasi, dan desa wisata. Terus B-nya itu strength di bagian strength and threat. Yang pertama, membuat rute wisata alternatif guna mengurangi konsentrasi wisatawan pada destinasi pantai yang berpotensi mengalami over-tourism. Yang kedua, melakukan peningkatan standar pelayanan dan kualitas amenitas pada destinasi unggulan untuk menghadapi persaingan antar provinsi. Yang ketiga, mengadakan kampanye citra branding digital untuk mempertahankan ketertarikan wisatawan saat terjadi perubahan cuaca atau risiko eksternal lainnya. Yang keempat, membangun sistem mitigasi bencana dan SOP keselamatan wisata pada destinasi dengan tingkat risiko tinggi. Oke, next-nya itu strategi SWOT Dinas Pariwisata Provinsi Banten bagian weakness dan opportunity. Melakukan kerjasama investasi dengan pihak swasta untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas wisata di wilayah yang belum merata. Yang kedua, mengadakan pelatihan SDM pariwisata terkait hospitality manajemen destinasi dan pemasaran digital bagi pengelola desa wisata maupun pelaku usaha. Yang ketiga, menyusun program revitalisasi destinasi heritage agar lebih layak dikunjungi seiring meningkatnya minat wisata budaya dan sejarah. Yang keempat, memperluas jangkauan promosi digital ke destinasi yang belum mendapatkan perhatian optimal. Lanjut kita bagian weakness and threat. Yang pertama, membuat standar operasional manajemen destinasi atau SOP untuk menjaga konsisten kualitas pengelolaan dan mencegah penurunan citra pariwisata. Yang kedua, melakukan perbaikan dan pemerataan infrastruktur dasar agar destinasi memiliki daya saing terhadap daerah wisata lain. Yang ketiga, melakukan pemetaan daya dukung lingkungan wisata untuk mencegah kerusakan lingkungan dan risiko overtourism. Yang keempat, membangun sistem peringatan dini serta protokol keamanan wisata untuk menghadapi risiko cuaca ekstrim, bencana alam, maupun gangguan eksternal lainnya. Berdasarkan dari penjelasan yang tadi, kuadran matriks SWOT Dinas Pariwisata Provinsi Banten itu ada di kuadran 1 di growth strategi. Skor IFAS 3,08 dan EVAS 2,77 menunjukkan posisi yang kuat karena nilai kekuatan lebih tinggi daripada kelemahan dan peluang lebih besar daripada ancaman.
Posisi terstrategi berada pada kuadran 1, growth atau agresif strategi, yang berarti kondisi sangat mendukung untuk ekspansi dan pengembangan sektor pariwisata. Selanjutnya itu Dinas Pariwisata Provinsi Banten memiliki kekuatan besar dan peluang luas didukung oleh keberagaman destinasi perhatian pemerintah dan tren wisata yang terus meningkat. Yang keempat, strategi yang perlu dilakukan adalah mempercepat program pembangunan pariwisata, promosi digital, dan menjalin kemitraan yang lebih luas dengan berbagai pihak. Selanjutnya itu adalah secara keseluruhan, Banten berada pada kondisi ideal untuk tumbuh, berinovasi, dan meningkatkan daya saing pariwisata secara lebih aktif dan agresif. Selanjutnya, implementasi manajemen strategi prinsip Andrews, Boyd, Lau, and Walker 2012 menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara strategi, struktur organisasi, lingkungan eksternal, serta proses implementasi dan evaluasi. Yang kedua, strategi yang efektif harus didukung struktur birokrasi yang jelas, responsif terhadap perubahan lingkungan, serta memiliki mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Yang ketiga, tanpa integrasi ini, strategi cenderung tidak berjalan optimal dan berpotensi menurunkan kualitas layanan publik. Selanjutnya, penerapan Dinas Pariwisata Provinsi Banten ya, struktur organisasi dirancang mendukung strategi dengan unit-unit khusus untuk promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, dan kerjasama dengan komunitas serta pelaku usaha. Penempatan petugas khusus untuk program digitalisasi destinasi dan pendamping pelaku kreatif memperkuat koordinasi, mempercepat alur keputusan, dan memudahkan distribusi tugas, sehingga pelayanan publik berlangsung lebih efisien. Selanjutnya itu ada penyesuaian strategi dengan lingkungan eksternal. Pertama, strategi disusun berdasarkan regulasi pemerintah, dinamika, tren pariwisata, potensi budaya dan alam Banten, serta kebutuhan pelaku ekonomi kreatif. Yang kedua, program promosi diarahkan kepada pasar domestik dan internasional. Pengembangan destinasi mengikuti kekhasan lokal, sementara pelatihan pelaku kreatif disesuaikan dengan tren dan permintaan pasar. Yang ketiga, penyesuaian ini memastikan relevansi program dan memperbesar dampak manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, itu ada implementasi dan evaluasi strategi. Pelaksanaan strategi dipantau melalui indikator kinerja seperti jumlah wisatawan, tingkat kepuasan pengunjung, jumlah pelaku kreatif yang memperoleh manfaat, serta peningkatan nilai ekonomi kreatif. Yang kedua, evaluasi dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas program dan menjadi dasar penyesuaian strategi berikutnya. Contoh, penerapan terintegrasi meliputi digitalisasi destinasi wisata, pelatihan, dan pendampingan pelaku kreatif, promosi berbasis budaya lokal, serta survei kepuasan wisatawan yang keseluruhannya menunjukkan fokus pada peningkatan mutu layanan publik. Oke, kita masuk ke balance score Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Di finansial, mereka punya 75%, fokusnya itu meningkatkan kontribusi ekonomi sektor pariwisata terhadap PAD, mengoptimalkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong peningkatan investasi swasta dan UMKM pariwisata. KPI-nya itu ada pertumbuhan 4 sektor pariwisata per tahun, rasio efektivitas penggunaan anggaran program, output versus anggaran. Nilai investasi masuk ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan transaksi ekonomi daerah melalui event pariwisata, tingkat optimalisasi retribusi dan layanan digital sektor pariwisata. Lanjut kita ke customer atau stakeholder, mereka punya 80%, fokusnya itu pada meningkatkan jumlah wisatawan, memperkuat citra dan branding pariwisata Banten, serta memastikan pengalaman dan kepuasan pengunjung semakin membaik. KPI-nya itu jumlah wisatawan domestik dan mancanegara per tahun. Yang kedua, indeks kepuasan pengunjung. Yang ketiga, engagement promosi digital atau website, media, sosial, kampanye digital. Yang keempat, jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh layanan pendampingan. Yang kelima, tingkat pengenalan dan kekuatan branding Visit Banten. Oke, selanjutnya Dinas Pariwisata Provinsi Banten mempunyai internal business process yang di angka 85%. Fokusnya itu pada penguatan pengelolaan destinasi unggulan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta inovasi tata kelola melalui pemanfaatan teknologi dan data. KPI yang dicapainya jumlah destinasi yang ditingkatkan fasilitas dan kualitas layanannya. Yang kedua, jumlah kemitraan baru dengan OPD, swasta, komunitas, dan industri pariwisata. Yang ketiga, kecepatan layanan perizinan dan informasi wisata berbasis digital. Yang keempat, tingkat implementasi dan efektivitas promosi berbasis budaya lokal. Yang kelima, capaian implementasi dashboard pariwisata berbasis data real time. Selanjutnya ada learning and growth, 70%.
Di angka 70%, fokusnya itu pada penguatan kapasitas SDM, peningkatan kemampuan teknologi, dan pembangunan budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan responsif. KPI yang dicapainya jumlah pelatihan dan sertifikasi SDM aparatur dan pengelola destinasi, tingkat adopsi teknologi dalam layanan pariwisata dan promosi digital, indeks budaya kerja, inovasi, kolaborasi, dan responsivitas, jumlah inovasi yang dihasilkan melalui Tourism Innovation Lab, dan yang terakhir, tingkat penggunaan aplikasi dan sistem digital pariwisata di lingkungan dinasnya itu sendiri, dinas pariwisata itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian dan selama saya melakukan kegiatan kemahasiswaan lainnya di mata kuliah manajemen strategi ini. Terima kasih.